Selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Jumadi di program Sapa Jambi. Dan pagi hari ini kita akan membahas terkait kerusakan lingkungan dan bagaimana sih peran seorang jurnalis dalam melakukan pemberitaan atau edukasi baik kepada pemerintah maupun ke masyarakat. Dan langsung aja kita ngobrol sama Mbak Epi. Selamat pagi Mbak. Pagi. Apa kabar pagi ini Mbak? Alhamdulillah, luar biasa. Dan saudara, kita ketahui Mbak Epi ini yaitu salah satu jurnalis yang aktif melakukan peliputan lingkungan baik kerusakan lingkungan baik penebangan hutan, tambang emas ilegal dan bermacam liputan lain Mbak ya. Dan langsung kita tanya aja. Mbak, boleh jelasin Mbak, kenapa sih Mbak kasih orang jurnalis perempuan kenapa harus turun untuk melakukan peliputan terkait kerusakan lingkungan sendiri Mbak? Jadi ini tuh berawal dari cinta ya Bang. Jadi saya memulai karir menjadi jurnalis itu sejak tahun 2008 ya. Kemudian 1 tahun itu waktu itu masih menulis untuk semua isu ya, jadi kan untuk di media mainstream begitu ya. Nah kemudian saya tuh bergabung ya di salah satu NGO lingkungan di Jambi selama 7 tahun. Di situ saya ditempa seperti itu ya, ditempa dengan berbagai informasi terkait lingkungan, belajar lah istilahnya di sana. Dan saat itu tuh belum familiar ya dengan istilah media lingkungan, jurnalis lingkungan. Biasanya tuh media-media mainstream punya rubrik-rubrik khusus saja ya tentang lingkungan, tapi tidak ada memang media yang khusus untuk lingkungan. Nah, kemudian saya berpikir ya, kalau misalnya di NGO kan terbatas ya, informasi yang kita sampaikan itu tidak menjadi konsumsi publik yang sah seperti itu ya, walaupun memang NGO juga bisa sebagai wadah advokasi seperti itu. Cuma saya melihat perlu ada memang jurnalis yang fokus tentang isu lingkungan, karena semakin tahun gitu ya, kita juga bisa lihat perubahannya itu semakin terasa, kerusakan lingkungannya. Jadi itu yang membuat saya akhirnya memilih untuk menjadi seorang jurnalis yang fokus tentang isu-isu lingkungan gitu ya. Jadi itu semuanya berawal dari cinta, dan saya berpikir harus menjadi bagian ya dalam membawa perubahan yang lebih baik untuk lingkungan di Jambi. Biar lingkungan dia lebih bagus ya Mbak. Terus seberapa dalam sih, seberapa keinginan sih Mbak untuk melakukan isu liputan isu-isu lingkungan sendiri sih Mbak? Keinginannya itu ya pasti dalam ya. Jadi maksudnya itu adalah panggilan karena keprihatinan ya, berawal dari cinta dan keprihatinan tadi. Saya melihat kalau kita tidak membantu ya untuk menyuarakan ini tuh, lingkungan itu elemennya itu adalah elemen-elemen yang tidak bisa bersuara ya. Dia tidak ini ya, misalnya kayak hutan gitu, satwa gitu ya, terus banyak lagi ya, dia paling marginal lah ya kalau saya pikir. Dan kita jurnalis harus memberikan banyak suara untuk lingkungan itu sendiri gitu loh. Mungkin sejauh ini dari hasil Mbak liputan ke lokasi sih, seberapa parah sih Mbak dampak kerusakan lingkungan sampai saat ini Mbak? Mungkin dari tahun ke tahun tuh sih gimana sih Mbak perubahan lingkungan itu sendiri Mbak? Saya memang fokus sudah mulai 10 tahun ya, 1 dekade ini. Saya memang melihat banyak sekali perubahan yang drastis gitu ya Mas, terutama tentang laju deforestasi gitu ya, laju kerusakan hutan yang cukup masif gitu dulu itu gitu. 10 tahun yang lalu saat saya mulai awal-awal menulis itu, saya masih menemukan hutan-hutan yang baik gitu ya di hulu-hulu Provinsi Jambi.
itu banyak sekali. Dan semakin kita bicara jangkat aja ya, mungkin satu contoh kecil ya Mas. Kalau jangkat itu kan dulu kita masuk ke situ tuh memang berasa kayak di belantara banget gitu kan. Iya, kayak ditutupin iya gitu kayak ya. Kita masuk di alam yang berbeda seperti itu kan. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak kebun kopi semuanya ya, sudah terang gitu ya. Dan kita tidak bisa lagi juga menikmati segarnya udara di sana begitu ya. Terus suhunya juga meningkat begitu. Dan itu tidak terjadi dengan cepat gitu ya. Proses itu lama, dan dalam proses itu tidak saya merasa tidak kurang gitu loh, advokasinya itu kurang kita ya, khususnya jurnalis, saya bicara tentang diri saya sendiri, itu kurang memberikan edukasi yang masif gitu dengan lingkungan itu gitu ya. Nah, mungkin dari itu yang Mbak contohkan salah satu di Jangkat itu ya, mulai dulunya jalan masuk situ dingin, terus ditutupin kayu-kayu. Namun sekarang kondisinya juga berubah. Itu sih apa sih Mbak yang menyebabkan latar belakang? Apakah ada pembalakan liar? Apakah ada oknum dari pihak desa atau maupun provinsi yang menyebabkan kawasan itu menjadi gundul istilahnya? Terang benderang ya. Jadi kalau saya melihat kerusakan lingkungan itu terjadi, tidak ada satu faktor penyebab yang dominan. Jadi semua faktor itu bergelindan gitu loh Mas. Jadi kita tidak bisa bicara kerusakan hutan itu hanya pada masyarakat Perambah seperti itu ya. Itu tidak. Tapi ada faktor-faktor pendukung lainnya seperti kebijakan yang juga tidak berpihak pada ekosistem yang berkelanjutan seperti itu ya, dan juga kurangnya pengetahuan ya terhadap apa sih sebenarnya dampak dari kerusakan lingkungan gitu ya, itu juga. Dan tadi faktor-faktor ini saling mendukung sehingga terjadilah kerusakan lingkungan yang sangat masif, luar biasa besarnya. Jadi ada semua pihak turut andil sebenarnya, turut berdosa untuk kerusakan lingkungan yang terjadi itu. Mbak, mungkin selain yang dijangka, mungkin ada contoh-contoh lain juga Mbak, lokasi-lokasi daerah yang kerusakan hutannya juga cukup masif, baik dari perambahan, tambang emas, tambang minyak, atau yang lain, gimana sih Mbak? Kita bicara, saya itu ada sebuah memorable gitu ya dengan Merangin ya. Merangin itu tadi Jangkat juga kan, di Merangin juga ya Mas. Terus Sungai Manau yang daerah masuk perbatasan Merangin Kerinci itu kan, itu sepanjang itu kan dulu saya sempat melihat banyak sekali kincir air, sawah-sawah yang indah lah ya. Pokoknya kita memang merasakan yang mungkin nggak dirasakan lagi oleh generasi berikutnya ya, karena tadi kerusakan yang cukup parah akibat penambangan emas ilegal juga di sana, kemudian juga ditambah dengan ada juga perambahan gitu ya di kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblatnya ya, karena di situ daerah Taman Nasional. Kemudian itu benar-benar membuat perubahan yang sangat nyata gitu ya, tidak hanya soal alur sungai yang mulai hilang gitu ya, enggak, sungai-sungai kehilangan jalurnya gitu ya. Kita bisa lihat sungai-sungai itu nggak tahu mau bermuara kemana seperti itu. Tapi ini menarik, obrolan kita jadi menarik ya, tapi tahan dulu ya, nanti kan kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Dari desa, iya, dan menanjak gitu ya untuk ngambil air minum ya. Kalau air
untuk kebutuhan MCK gitu ya, itu mereka ambil tetap dengan air yang kita pikir tidak layak lah sebenarnya karena dari aktivitas tambang tadi ya. Berarti cukup parah berarti kondisi sekarang yang kita lihat itu cukup dirasakan warga tuh cukup tambah, apalagi ke depannya itu Mbak ya. Nah, dari hasil Mbak liputansi itu sih apa aja sih Mbak ungkap-ungkapan dari masyarakat sekitar terkait kondisi itu sendiri sih Mbak? Jadi sebenarnya ya mereka sendiri itu yang penambang-penambang emas itu ya, itu kan tradisi menambang emas tradisional gitu ada ya di Provinsi Jambi melalui mendulang, dan itu tradisi itu bukan tradisi ini ya untuk memperkaya diri. Jadi dalam budaya Jambi yang yang pernah saya liput lah ya, saya mendengarkan dari berbagai tetua tokoh adat seperti itu ya, khususnya di Sarlangun dan Merangin itu. Jadi orang-orang zaman dahulu itu ketika musim paceklik panjang, mereka baru diperbolehkan oleh raja gitu untuk mengeluarkan alat dulang tradisional, dan itu kondisinya sungai itu lagi surut ya, jadi mereka ngedulang itu untuk kebutuhan perut saja ya, tidak untuk memperkaya diri dan merusak alam gitu. Nah, tapi yang terjadi saat ini itu memang itu menjadi sebesar-besaran lah ya. Bahkan yang paling ini Mas Dedi yang paling membuat saya tersentuh tuh beberapa anak yang ditanya di daerah-daerah tambang emas itu, cita-citanya mau jadi apa sih gitu ya. Mereka itu mau jadi penambang emas ilegal gitu loh. Jadi kayak apa ya? Stigmanya nggak maju. Kita kayak kehilangan generasi gitu loh. Karena aktivitas itu, karena mereka melihat itu cara mudah untuk mendapatkan uang, apalagi sekarang kan emas gila-gilaan gitu ya naiknya gitu. Nah itu yang sepertinya tidak hanya jurnalis saja ya yang perlu memperbaiki PR ini ya Mas. Jadi memang saya pikir perlu banyak lagi orang gitu ya, perlu banyak lagi jurnalis, pasti penting ya, perlu banyak lagi jurnalis yang bersama-sama gitu ya untuk menyorot ini, dan juga perlu ketulusan hati dari pemangku kebijakan ya, ini kita gitu untuk meresapi gitu ya makna hidup dia itu sebenarnya sebagai pemimpin seperti apa sih gitu, terus apakah hidup itu selamanya begitu ya, terus meninggalkan dosa-dosa terhadap lingkungan yang rusak sampai mati pun dia dosanya masih ada gitu. Ya berarti cukup riskan juga ya Mbak terkait kondisi anak-anak di lokasi di daerah-daerah yang rusak. Mungkin kita butuh ini juga ya, dukungan teman-teman jurnalis semua ya, gimana sih untuk lebih intens lagi melakukan edukasi liputan terkait lingkungan juga Mbak. Terus juga mungkin peran dari ini juga perlu mungkin Mbak ya, dari pihak-pihak terkait ya, baik pihak desa sampai ke tingkat provinsi itu gimana sih Mbak, dari hasil liputan Mbak sampai sini gimana sih kepedulian instansi ini sih Mbak? Kalau itu cukup berat ya pertanyaannya. Jadi kita sebagai jurnalis itu kan tugasnya memang melayani kepentingan publik ya, bersetia kepada masyarakat gitu ya, jiwa kita untuk mereka begitu ya. Nah jadi kalau misalnya ditanyakan bagaimana sih peran-peran yang lainnya gitu ya, itu memang ya harusnya tidak perlu dipertanyakan, mereka harus menjadi menjadi bagian dalam mewujudkan kalau tagline Jambi emas ya atau apa gitu ya, Jambi mantap gitu ya. Jadi atau kota Jambi bahagia begitu ya kalau kita di kota, dan banyak lagi di kabupaten-kabupaten yang pengen mewujudkan pembangunan yang akhirnya mensejahterakan masyarakatnya gitu, tapi akhirnya tidak merusak hutan juga, merusak lingkungan seperti itu ya. Nah harusnya memang mereka mulai tadi tuh ya, tugas kita jurnalis itu mengetuk hati mereka, karena kita nggak punya kamu harus melakukan ini, kita nggak punya ini legasinya gitu ya, nggak punya ininya lah, kekuatan untuk itu, tapi melalui karya yang kita lakukan gitu, kayak tulisan saya kebetulan jurnalis tulis ya,
itu melalui tulisan-tulisan yang berempati gitu, mengajak orang merasakan bagaimana kalau hal ini terjadi pada mereka begitu. Nah, Mbak mungkin juga banyak daerah lain sih, daerah mana sih Mbak yang pernah diliput, baik kerusakan lingkungan dengan cara perambahan Mbak ya, terus maupun dengan tambang-tambang yang lain sih Mbak? Kayaknya kalau di Jambi ini dari 10 kabupaten 2 kota ya, itu memang semuanya tuh ragam gitu loh, masalah lingkungan itu beragam gitu. Kita bicara saja misalnya wilayah hulu tadi, wilayah hulu itu memang kalau saya memetakan secara besar gitu. Tapi wilayah, untuk pemetaan selanjutnya kita tahan dulu Mbak setelah jeda berikut Mbak ya. Oke. Ya, saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita sama Mbak LP, jurnalis lingkungan. Mbak, tadi kata Mbaknya juga ada pemetaan wilayah yang yaitu boleh dibilang permasalahan lingkungan cukup riskan sampai saat ini. Terus gimana sih, boleh jelasin Mbak pemetaan? Kalau saya melakukan analisis cepat gitu ya, jadi di beberapa wilayah Jambi kita bagi aja wilayah hulu, tengah sama hilir ya. Jadi kalau di hulu itu kerusakan yang masifnya itu memang tadi perambahan ya, terus logging juga masih ada, walaupun kebutuhan kayu kan akan masih terus digunakan walaupun banyak penggantinya begitu ya. Terus juga tambang emas ilegal itu yang daerah-daerah hulu itu yang masif ya. Terus yang di tengah kita bicara Tebo ya, misal Tebo itu kan tengah ya, Tebo, terus Bungo masih hulu ya berarti ya, kalau Bungo, Tebo, Batanghari ya, nah dan Muaro Jambi ya, itu memang tadi permasalahan lingkungan yang cukup berat di sana. Ya tadi tetap juga penambahan deforestasi dan degradasi hutan gitu ya di sekitar areal Taman Nasional Bukit 30, kemudian juga itu berimplikasi terhadap interaksi negatif satwa ya di sana begitu, dan permasalahan kekeringan, sulit air gitu, itu sudah berdampak gitu ya di sana. Kemudian juga banyak orang yang meninggalkan areal persawahannya karena gagal panen, itu juga dampak dari kehilangan hutan. Jadi hama-hama tuh turun semua ke sawah-sawah itu. Jadi apa yang kita rusak itu akan terasa gitu loh. Jadi nggak ada kalau istilahnya tuh nggak ada satu perbuatan pun yang nggak ada balasannya gitu ya. Jadi itu memang benar. Jadi ketika kita merusak hutan, kita akan kesulitan beras gitu karena sawah-sawah hamanya langsung nyasar ke sawah, nggak ada penampungnya, nggak ada pelindungnya begitu ya. Nah, itu kemudian kalau kita bicara yang hilir, perkotaan masuk di tengah ya mungkin ya. Kalau kita bicara daerah perkotaan itu ya tadi kita itu penerima dari kerusakan hulu dan hilir gitu loh. Jadi ini dengan banyaknya tadi salah satu ininya juga peningkatan penyakit karena karena lingkungan yang tidak baik ya seperti itu, dan juga tadi ada juga demam berdarah meningkat karena tadi itu juga sebenarnya akibat dari perubahan iklim ya.
kalau ditelusuri secara garis panjangnya seperti itu. Nah, kalau di hilir, kita bicara 2 kabupaten hilir ini, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, itu kan wilayah gambut terluas ya di Provinsi Jambi ini. Nah, itu kita setiap tahun, alhamdulillah ini udah agak berkurang ya, itu kita akan panen asap itu dari wilayah-wilayah hilir itu, karena tadi kebakaran hutan dan lahannya cukup tinggi ya. Gambut kan rentan ya, apalagi kondisi gambut yang rusak itu memang sangat rentan sekali. Jadi memang dengan api rokok atau apa itu gampang terbakar. Nah, kenapa gambut rusak? Kenapa gambut itu menjadi rusak dan rentan terbakar? Itu karena adanya pengkanalan, pembuangan air dari gambut itu dikeringkan. Kan gambut kalau untuk dimanfaatkan menjadi perkebunan itu kan harus dikeringkan. Kanal-kanal itulah yang membuat gambut-gambut kita menjadi rusak. Padahal di sana itu siapa pelaku itu, Mbak? Atau perusahaan, masyarakat, atau gimana itu, Mbak? Dari hasil liputan Mbak di lapangan itu gimana, Mbak? Ya, kita sama tahu ya. Jadi kalau di situ ada beberapa perusahaan besar gitu yang punya kanal-kanal besar gitu, dan juga beberapa perusahaan-perusahaan sawit juga yang melakukan kanalisasi tadi ya di gambut, yang membuat memang gambut kita rentan terbakar lagi dan lagi. Dan tidak hanya itu, Mas Didi, saya juga menemukan itu apa menariknya ya. Apa jadi itu menarik, Mbak? Ada unsur kesengajaan gitu ya dalam kebakaran hutan dan lahan itu. Jadi kita tuh bisa, itu kan perusahaan-perusahaan nakal, perusahaan sawit nakal, dia akan melakukan upaya pembersihan. Kan gambut itu agak lumayan berat ya, kalau biaya besar gitu. Mereka nakal untuk mengirit gitu ya, untuk menekan biaya produksi. Mereka bakar, dan kita setelah asap hilang, kalau misalnya RA Kartini habis gelap terbitlah terang, kalau ini habis asap terbitlah sawit. Ya begitulah. Berarti kebanyakan, ya boleh dibilang ya ternyata perusahaan ya, Mbak, yang melakukan hal-hal seperti itu ya, khususnya yang daerah Sabak, Tanjung Jabung Timur itu, Mbak, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, sama itu topologi. Kalau mau penting ujung-ujungnya nanti kan juga masyarakat juga disalahin ya kan, Mbak ya. Nah, mungkin ini sih, Mbak, sebagai jurnalis sih, apa sih yang diharapkan, Mbak, dari hasil-hasil liputan yang Mbak lakukan di, boleh dibilang semua daerah di Provinsi Jambi ya, baik itu tambang ilegal, pembakaran lahan, pembalakan hutan, dan kayunya dijual keluar, Mbak. Apa sih, Mbak, Mbak sebagai seorang jurnalis, apa sih yang harus diimbau kepada pihak-pihak terkait sih, Mbak? Jadi sebenarnya saya itu sejujurnya gitu ya, Mas. Kalau saya tuh merasanya tuh patah hati berkali-kali begitu ya. Kadang tuh sampai lelah gitu ya. Maksudnya ketika kita ada satu case gitu ya tentang lingkungan yang kita liput secara berkala gitu terus menerus, tapi impactfulnya itu nggak ada gitu loh. Kesadaran publik, kesadaran pemerintah gitu itu belum muncul gitu ya. Kita bilang belum lah ya, mudah-mudahan mereka kalau ngelihat siaran ini bisa muncul ya kesadarannya itu. Jadi sebenarnya harapan itu kayak ya tadi patah hati berkali-kali begitu ya. Jadi saya tuh berharap, terus pas ngelihat nggak ada ininya, terus mati lagi terus. Tapi kita sebagai jurnalis itu nggak bisa berhenti berharap, karena kita harus harus paham gitu ya, dan menyadari secara penuh tugas-tugas kita itu adalah tugas kemanusiaan ya, tugas baik gitu untuk mengantarkan perubahan itu cepat terjadi begitu ya. Kita tuh jembatan perubahan begitu ya. Media dan jurnalis itu adalah jembatan untuk perubahan yang baik terjadi. Nah, saya walaupun patah hati berkali-kali, tapi tak pernah berhenti berharap ada tata kelola yang lebih baik lagi gitu
dan ada moratorium atau semacamnya untuk mengamankan kawasan-kawasan hutan, kawasan-kawasan dengan ekologi yang baik seperti itu ya, ataupun kawasan yang hutan tapi tidak punya lagi ekosistem yang baik. Nah itu perlu juga dipulihkan, tidak apa, sebenarnya kan kalau hutan kita nggak perlu ada pemulihan ya, dia akan pulih dengan sendiri ya, tapi tidak boleh lagi ada aktivitas lainnya gitu loh, di situ dikosongkan begitu loh. Harus ada memang ilegal itu bisa dihilangkan di semua ya Mbak ya? Dan ya itu yang pertama kalau untuk hutan. Kalau untuk aktivitas ilegal tadi, walaupun memang beberapa areal itu memang tidak di kawasan hutan ya, tapi itu adalah di kawasan pinggir sungai yang memang kita itu masyarakat Provinsi Jambi itu, kalau yang saya ini kan memang mereka itu dengan sungai itu tidak hanya memandang cuma air yang mengalir, tapi di situ adalah budaya, sumber kehidupan gitu loh, kearifan banyak sekali di sana gitu. Jadi memang mudah-mudahan ya saya tuh bisa menjembatani itu, dan mudah-mudahan juga pengelolaan lingkungan di Jambi lebih baik. Dan yang paling penting nih Mas Dedi, mudah-mudahan akan tumbuh jurnalis-jurnalis lingkungan muda yang bisa juga turut jatuh cinta gitu untuk menjadi agen dalam perubahan lingkungan yang lebih baik seperti itu. Karena nggak mudah, nggak gampang menjadi seorang jurnalis lingkungan, karena membutuhkan jiwa effort, tenaga, fisik, dan juga modal juga ya untuk ke lapangan kan. Dan selain itu juga berpisah dengan keluarga juga cukup lama ya Mbak. Mbak, namun waktu juga memisahkan. Namun sebelum penutup Mbak, mungkin ada closing terakhir sih Mbak sebagai seorang jurnalis, himbauannya kepada rekan-rekan jurnalis lainnya Mbak, apa sih? Saya melihat ada semacam harapan gitu ya untuk perubahan lingkungan yang lebih baik gitu ya, karena saya merasa tuh sekarang publik tuh sudah mulai peka gitu, sudah mulai mengerti gitu bagaimana lingkungan itu berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan di manusia seperti itu ya. Jadi walaupun sekarang ini ya, maksudnya jurnalis-jurnalis lingkungan itu sudah mulai bertumbuhan gitu, dan itu menurut saya hal yang sangat baik gitu. Dan saya berharap gitu dengan adanya banyak agen-agen perubahan lingkungan tadi, baik itu jurnalis ataupun sekarang udah merambah kepada YouTuber gitu ya, yang terus Instagram istilahnya Instagramable ya, yang seperti itu, dan juga kalangan artis sudah berani bersuara, sudah banyak gitu ya bersuara. Dan saya tuh semakin yakin kita bisa bisa menyelamatkan gitu yang hutan yang kita yang tersisa, atau memperbaikinya gitu ya untuk kehidupan anak cucu kita nanti. Ya, makasih Mbak Evi atas informasi yang sudah diberikan kepada sama-sama. Ya saudara, sebenarnya lebih banyak informasi-informasi yang kita gali dari Mbak Evi terkait kegiatan jurnalistiknya yang dilakukan di lapangan. Namun waktu juga memisahkan, dan jangan lupa saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya.